Haleluya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa juga, cuma jangan ditampilkan karena kemarin saya sudah dikritik sama teman-teman, tolong yang merokok sama yang ganti pakaian videonya dimatiin, ya, yang merokok. Silakan Oma, lanjut Oma. Setuju itu. Iya Oma. Yes. Iya, suaranya bagus ya, suaranya. Bagus. Suaranya. Oke. Waduh, Tuhan baik luar biasa. Shalom buat somnya Pastor Paul Chang. Iya, keren. Siap. Tuhan Yesus baik. Dan ini mengenai PGI ya. Selama ini memang saya agak sedih dengan PGI juga ya. Saya bukan pejabat ya, saya cuma rakyat jelata, cuma jemaat biasa. Tetapi saya nggak suka dengan PGI ini karena kok jadi seperti Yudas gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Memang saya sangat bersyukur pada Tuhan bahwa yang tertulis di Alkitab tidak ada yang tersembunyi yang tidak akan dibukakan, itu akhirnya nyata. Dan ini waktunya bersama somnya Pak Paul Chang, saya sungguh berterima kasih. Ya, kita saling melengkapi ya dalam berjuang Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Itu aja dulu Pak Pastor. Luar biasa Oma, tetap semangat Oma. Ya, semangat, tapi kan ini Oma nih udah berapa hari nggak ikut doa fajar nih Oma, ditungguin ya, nih. Iya, nggak ketemu, Oma gaptek, Oma nggak ketemu linknya. Jadi kalau nggak ditolong cucunya masih tidur, siapa yang nolong? Ya. Linknya sama setiap hari sama Oma linknya. Sama. Saya nggak pinter nyari. Yang dimaksud PGI berkhianat itu apa? Biar jelas. Jadi nyambung, kan ada orang yang nggak masuk setiap hari. Kenapa PGI jadi kayak Yudas? Jadi nggak apa-apa. Ini biar penasaran. Kalau diterangin semua dari awal ntar nggak rame. Oh gitu ya. Iya. Ntar ini kan biar rakyat jelata melengking-lengking dulu dong dengan sejuta toa. Sip. Ya toh, nanti kan oh maksudnya begini. Nanti saya kasih tahu beritanya ya. Ini biar teman-teman semua teriak semua dulu nih. Boleh Pak. Biar ini rame nih ya, ini tambah rame nih ya. Yang kita ngomong minggu lalu ini terbukti semua nih. Oke nih, Pak Susu Kuda dulu deh nih karena Pak Victor Mandayo namanya belum siap. Ya, Pak Susu Kuda lanjut. Iya. Shalom, Rahayu. Buka, jus, kubrak, ulala bebe. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak Paul ya. Yang tadi Pak Paul udah kasih teaser itu ya, udah kasih trailer itu agak mengejutkan ya. Sebenarnya gini Pak Paul, nggak gini Pak Paul. Kemarin saya juga ada buka voucher, maksudnya buka botol, buka room, bahas mengenai yang PGI KPK ini gitu ya. Cuman kemarin kan otak saya kan harus cepet ya. Saya lagi fokus upload original konten kan, subscriber saya baru 8 orang soalnya, jadi fokus upload kan. Nah, sebelum diskusiin itu kemarin saya juga ada mikir sebenarnya ini kok kayaknya bau-baunya kayak pas yang Kekaisaran Jerman sama Kerajaan Turki Ottoman membikin aliansi di Perang Dunia I kan. Terus saya juga ada baca-baca dikit, terus motonya Kekaisaran Jerman aja kan God mit uns kan, Tuhan beserta kita ya artinya ya. Jadi kan ada dinamika seperti itu nih. Nah cuman kemarin saya nggak sempat nyebut ini karena ya kemarin kan juga ada beberapa rakyat jelantah mendesah-desah di room tersebut. Jadi kan ngobrol ya. Dan kemarin saya juga terus terang aja belum dapat data yang tadi Pak Paul udah mau nyebut itu. Nah tapi sekarang saya dengar ada data ini yang tadi Pak Paul nyebut itu, yang tadi sampai Bu Lisoy bilang aduh mati dah itu ya. Sama plus adanya artikel yang kayak saya kirim ke Pak Paul kemarin itu tuh, yang saya bilang Hopeng itu. Ada kan ya Pak ya? Udah lihat ya Pak ya? Yang korma Jericho itu. Nah yang kayak yang begini-begini ini saya lihat jadinya kok seakan-akan ada dalam tanda kutip penggalangan kekuatan gitu ya Pak ya. Maksudnya untuk menuju, saya nggak tahu lah ada agenda apa gitu ya. Maksudnya kok ada kayak ada aliansi yang terbentuk gitu loh antara orang-orang yang ya saya nggak tahu lah yang ada agenda-agenda tertentu sama orang-orang yang bahkan kayak seperti PGI ini seharusnya
merepresentasikan kita semua ya Pak ya. Bener nggak Pak? Gitu. Ya, tapi sekali lagi sih saya udah ngomong ini beberapa kali ya di banyak channel, termasuk channel saya sendiri juga. Kan teman-teman pasti tahu ya slogan yang apapun makanannya, minumnya, gitu kan. Nah ini juga sama Pak. Belakangan ini mau diskusi apapun ya, mau diskusi Israel Palestina kayak, mau diskusi RUU perlindungan ulama, mau diskusi RUU alkohol, mau diskusi ada Ustadz larang nyanyi Indonesia Raya kayak tadi siang saya bahas. Akhirnya ujung-ujungnya kesimpulannya ke angka cantik 2024 juga gitu loh. Jadi ada keping demi keping yang mau didorong, mulai didorong dari sekarang ke arah sana. Kemarin ada temen saya lupa siapa yang ngomong katanya mesin politik sudah mau dipanasin itu ya. Itu sih akhirnya mau apapun yang dibahas menujunya ke situ juga kesimpulannya. Ya mungkin itu aja dari saya Pak. Terima kasih kesempatannya. Luar biasa ya. Ini hampir mirip ya. Tapi kalau dibandingkan dengan Jerman dan Ottoman dalam Perang Dunia I, ini lebih mirip dengan Utsmaniyah sama dengan pendeta-pendeta yang berkhianat. Jadi dia dari dalam, dia runtuhkan benteng itu kan, dia kasih bocoran semua ke depan, ngasih Utsmaniyahnya masuk. Yang berkhianat pendeta-pendeta ini. Serem ya. Aduh, tambah rame aja ini. Saya boleh kasih selamat dulu nggak? Nah, ini biar di senior dulu deh, senior Hendra Filesa dulu. Wih, ganteng pol ini maksimum ini. Maksudnya apa ini? Maksudnya apa ini? Ada nanti. Waduh, silakan senior langsung. Selamat dulu. Itu YouTube-nya kan sudah keluar. Ya kan? YouTube-nya kan udah bisa dilihat semua, Pak. Udah tahu, Pak ya? Oh ya? Loh, saya belum tahu. Saya belum cek YouTube-nya saya. Loh, makanya saya kasih selamat sudah itu aja, coba dilihat semua itu. Oke, thank you, dilihat sambil Pak Paul lihat itu. Oke. Saya cek. Saya belum cek YouTube sih dari semalam, saya sibuk sekali dari 2 hari ini. Iya, itu sudah YouTube-nya sudah keluar itu. Sudah bisa dilihat semua itu, sudah nggak ada masalah semua. Thank you very much. Luar biasa. Oke. Kirain mau bicara. Tuhan. Iya nih, tapi udah bisa ini belum? Saya sudah bisa, masalahnya sudah bisa live belum saya? Coba ya saya cek dulu. Tapi kayaknya ada warning ya, mungkin ada warning. Iya belum bisa, masih belum bisa live ini. Ya kayaknya buat live belum bisa, tapi sudah bisa dilihat semuanya. Videonya ya. Udah 80.000 tuh. Iya. Oke deh, nggak apa-apa deh. Teman-teman jangan lupa di like dulu nih video yang sekarang ini ya. Jangan dilupa. Ya sama dengan saya juga di like juga. Kan ada yang baru tuh Pak Paul sedang berdebat gitu. Iya, oke. Haleluya. Saya udah komen juga tuh Pak Hendro. Ya. Haleluya, thank you. Matur suwun. Oke. Di like ya, di like dulu. Di like sama di subscribe dulu yang Hagios Eropa dan Joseph Paulusang. Kita nggak tahu mana-mana yang apakah sih yang YouTube-nya Joseph Paulusang ini mau tewas apa enggak. Doakan saja nggak tewas karena ada 600 video di sana. Dan mudah-mudahan bisa lancar. Oke, ini lanjut dulu ya. Lanjut dulu nih. Matias Tamba. Wah, nih Bapak Matias Tamba dulu nih. Silakan. Terima kasih Pak Paul. Luar biasa. Salam sehat untuk semua. Salam sehat. Itu mengenai Pak Gultom, ada linknya nggak Pak? Bisa di-share ke nanti kita? Oke, makasih Pak Paul. Lagi saya siap-siapkan, karena dari WhatsApp saya mesti mindahin dulu satu-satu. Iya. Ya, kemudian kalau mengenai yang di Messenger kemarin, kita lagi nunggu konfirmasi dari Pak Paul ya. Ya. Itu saja Pak udah Paul. confirm, tinggal nunggu hari ya dengan si Pak Bos itu ya, si abang satu itu. Iya. Sudah confirm apanya Pak? Kalau kita, pokoknya tinggal cari hari kita, maksudnya carikan tema, carikan hari, atau dia mau bawa tema boleh, beliau ini mau bawa tema juga boleh, mau beliau tema apa yang beliau sangat menguasai, yang lagi panas saat ini, nah, kita bantu yang gubrak-gubrak ini. Oke Pak. Kan juga ini juga kan orang kita juga kan. Iya. Makasih Pak ya. Maksudnya. Oke, sebentar. Sebentar ya. Di mana sih beritanya?
Oke, lanjut dulu biar Pak Nugroho dulu nih. Lanjut Pak Nugroho langsung. Oh iya, Salam, Om Swastiastu, Rahayu Sagung Dumadi. Terkait dengan tema hari ini, PGI Anti Khilafah. Nah, ya ini ada kaitannya dengan tes wawasan kebangsaan 75 orang karyawan yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Ya, tes wawasan kebangsaan itu kita pahami adalah untuk mendeteksi seseorang apakah cinta NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pancasila. Gampangnya seperti itu. Nah, dari tes wawasan kebangsaan itu akan nampak bahwa seseorang itu pendukung Pancasila, pendukung NKRI, atau yang lain. Nah, dalam hal ini memang dikhawatirkan saat ini kebanyakan adalah karena khilafah itu sekarang sudah ideologi khilafah, pendukung ideologi khilafah itu memasuki segala ini, jadi dilakukanlah tes wawasan kebangsaan. Tapi herannya PGI yang seharusnya mengurusi gereja-gereja, yang namanya persekutuan gereja-gereja di Indonesia, ada banyak persoalan dihadapi gereja-gereja di Indonesia, ada penutupan gereja, ada masalah izin pendirian yang sangat sulit. Itu mestinya menjadi concern perhatian PGI, tetapi kok malah PGI memberikan perhatian, membela-bela mereka yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Tes wawasan kebangsaan saya kira dibuat tidak main-main, sudah dipertimbangkan betul-betul oleh para pembuatnya, dan tesnya itu juga sungguh-sungguh. Jadi kalau yang dinyatakan tidak lolos pasti ada dasarnya, ya nampak dari tes itu. Tapi kok ini PGI itu kok malah mengurusi hal-hal seperti itu, sementara yang menjadi bidang urusan di PGI harusnya ditekuni, diseriusi. Ini tidak, malah ngurusi hal yang remeh-temeh di luar bidangnya, urusannya. Ini sangat memalukan. Ya, terus kita bertanya-tanya sebagai warga jemaat dari berbagai gereja ini apa urusannya PGI ngurusi khilafah, pendukung khilafah. Nah, ini sungguh sangat riskan. Ya, jadi kita kalau perlu malah dilakukan mosi tidak percaya pada PGI itu, ya. Nah, ternyata mungkin bisa dari informasi terakhir didapatkan sebagaimana tadi disampaikan Pak Paul, ada saudaranya Ketua Umum PGI Pak Gumar Gultom itu yang masuk dalam 75 tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Nah, ini kan sangat pribadi, jadi interestnya Ketua PGI ini sangat ya bisa dibilang nista. Dia harusnya mengemban amanat yang dibebankan pada tugasnya sebagai Ketua PGI ngurusi gereja-gereja dengan persoalan-persoalan yang dihadapi, malah hanya ngurusi kepentingan khilafah dan adiknya yang ada di situ. Ini sungguh suatu hal yang menista. Ya, buat saya pandangan ini tidak layaklah dia akhirnya mengatasnamakan umat Kristen di Indonesia. Itu saja dulu Pak Paul. Terima kasih. Nanti yang lain. Terima kasih Pak Paul. Iya. Luar biasa nih ya. Cekereme. Ternyata nggak cekereme Pak Nugroho masalahnya. Ini masalah besar ini, bukan ngurusi cekereme ini. Ini kalau masalah saudaranya nggak masuk ke dalam KPK ini masalah besar, dan dia demi itu dia tega untuk menjadi agen. Kita tahu yang ditargetkan siapa, kan kita ngerti yang ditarget, ya kan orang-orang khilafah. Lalu gara-gara adiknya dia atau saudaranya dia nggak masuk, ya kan ini kan belum informasinya adik kandung atau saudara, kita nggak ngerti kan. Tetapi mereka datang terus kemudian mereka meminta, wah ini kan kurang asem ini kan demi meloloskan adiknya dia mau membakar seluruh negara intinya kan. Wah, ini kan kurang asem ini. Ini silakan Raja Uti dulu nih. Silakan. Wah, udah lama nih.
Mana nih Raja Uti Tes, nih? tes. Suara, ya. Wih, Terima kasih. mantap Raja Shalom. Uti. Shalom. Pastor Paul. Siap. Juga rekan-rekan, rahayu buat semuanya. Nah, ini memang saya juga kaget juga kemarin, saya pikir ini mungkin pernyataan pribadi, tidak mewakili suatu organisasi. Kiraan saya dari sejak awal tuh seperti itu. Ya, kalau orang pernyataan pribadi ya sah-sah aja gitu. Tetapi saya lihat yang viral hari ini ada suatu edaran di internet yang dikeluarkan oleh PGI itu sendiri terhadap polemik KPK ini gitu. Berarti ini bukan sikap pribadi, berarti ini memang benar-benar sebuah sikap organisasi. Nah, itu yang dari surat edaran yang keluar hari ini. Nah, di sini ya tentunya kita sebagai orang awam lah ya, heran kenapa PGI kok cepat sekali ya terlibat dalam urusan seperti ini ya. Kelihatannya cepat sekali sampai perlu harus mengadakan konferensi pers dan menyatakan akan menyurati Presiden Jokowi. Ini kan aneh menurut saya gitu. Sampai segitu seriusnya gitu. Sementara tugas lain seperti PKI Yasmin, persekusi, tutupan gereja, pemenggalan kepala nggak pernah bikin konferensi pers gitu terhadap itu gitu. Iya. Ya, itu yang aneh dari sikap ini ya. Kemudian dinyatakan, kemarin saya sempat berdebat juga di salah satu WA group dengan beberapa pendeta yang pro pada Gomar Gultom, itu mengatakan bahwa udah sikap PGI itu sebagai organisasi yang harus bersuara dalam soal hukum, keadilan, dan lain-lainnya. Jadi dalam arti memperjuangkan supaya KPK ini tidak dilemahkan dan sebagainya dengan pembenarannya. Terus saya bertanya, apa ada di anggaran dasar anggaran rumah tangganya seperti itu? Ya mereka juga nggak bisa menunjukkan, terus kemudian mereka menunjukkan Pak Paul dengan dalil-dalil teologinya bahwa gereja harus menyuarakan segala macam ini itu, tetapi selama ini kenapa harus diam gitu? Kenapa selama ini nggak bersuara? Kenapa baru sesudah kasus tes wawasan kebangsaan ini bersuara gitu? Kemudian di surat hari ini yang saya baca juga, ada dasar bahwa tidak bisa menempatkan tes wawasan kebangsaan ini sebagai suatu framing untuk mencegah radikalisme dan intoleransi. Kalau saya sih nggak melihat sampai sejauh itu ya untuk ke sana. Saya melihat simpel aja. Bagi yang tidak lolos tes kebangsaan ya memang nggak lolos gitu. Sebagaimana juga pegawai negeri sipil, setiap dia masuk juga ada tes wawasan kebangsaan. Saya ingat dulu saya pernah mengantarkan adik saya yang daftar jadi pegawai untuk tes itu gitu. Itu ya memang ada gitu. Jadi sekarang begitu lembaga KPK ini pegawainya menjadi pegawai negeri ya harus mengikuti tes kebangsaan dan harus lolos gitu. Meskipun mungkin alasannya PGI di sini ada 7 orang warga gereja di situ yang tidak lolos. Nah, apakah ke-7 warga gereja ini dicap sebagai apa? Sebagai radikal atau kadrun atau apapun, ya masalahnya bukan di sana, bukan di masalah itu. Yang jelas bahwa dalam suatu persyaratan penerimaan kepegawaian kalau tidak lolos tes ya tidak lolos ya apa boleh buat begitu. Ya. Nah itu jadi bukan jangan dihubung-hubungkan dengan karena ada orang Kristen yang tidak lolos bahwa ini tidak boleh dikaitkan dengan masalah radikalisme dan lain-lain. Ya pokoknya kalau tidak lolos ya tidak lolos. Jangan di framing ke arah sana. Itu yang sebenarnya memang aneh menurut saya Pak Paul. Jadi yang dikatakan bahwa di sini kita itu mau, pokoknya argumennya itu yang saya lihat, mau mempertahankan KPK sebagai satunya lembaga yang memang untuk memberantas korupsi karena misi gereja salah satunya adalah di sana gitu. Saya juga nggak tahu ya apa begitu ya Pak Pastor ya, gereja apa. Setahu saya PGI itu seingat saya untuk keesaan gereja gitu ya, keesaan gereja ya karena untuk semacam forum komunikasi lah, bukan berarti mencampuri politik praktis atau politik negara. Begitu Pak Paul gitu. Jadi memang ini pasti ada sesuatu di balik ini semua. Tadi juga saya baru kaget seperti yang Pak Paul bilang bahwa ternyata mungkin adiknya atau saudaranya ada yang terkena dampak daripada tes ini. Tapi ini berarti kenapa sampai harus menyurati seorang pimpinan kepala negara untuk urusan seperti ini? Itu yang anehnya gitu. Kenapa nggak ngurusin GKI Yasmin menyuratin itu kalau itu mungkin Ya, kita HKBP Philadelphia itu kan juga sama kan?
Philadelphia, Lamongan, belum lagi Iya. yang lain-lain, Pak. Sebenarnya hari ini ada juga, kalau nggak salah tadi saya lihat foto itu, salah satu gereja juga di seputaran Jakarta juga ditutup juga hari ini. Hari Sabtu. ini? Iya. Boleh tolong kirim? Wah, ini tambah Nah, itu parah juga ini Menteri fotonya. Yakut Tapi ini ya. saya belum berani ini karena apakah ini foto benar, foto baru atau Oh iya, foto baru atau foto lama? Iya, 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 oke. Ya, jadi saya Mungkin mesti dikirim cek aja dulu nanti gitu. sambil kita cari sama-sama informasinya. Iya, nah itu Pastor. Jadi Waduh, nggak bener ini. kenapa untuk yang seperti ini PGI nggak perlu mengadakan press release gitu ya, dengan semangatnya gitu kan, atau kalau perlu menyurati presiden gitu. Saya tahu Pak Jokowi sudah berusaha maksimal dalam melaksanakan apa ya namanya ya, proses perjalanannya negara ini gitu. Jadi heran saya ngelihatnya kenapa harus dibebani dengan salah seorang pemimpin suatu lembaga yang mengatasnamakan gereja dengan memberikan surat seperti ini. Itu kan nambahin beban kepada presiden menurut saya gitu. Bikin capek presiden aja kalau begitu demi kepentingan Ya, dan jadi melemahkan malah. Apa maksudnya gitu? Malah melemahkan jadinya, Pak, menurut saya. Ya, menurut Jadi saya itu si malah presiden udah niat mau bersih-bersih, malah gerejanya itu tadi, malah gerejanya malah nusuk dari belakang. iya, dalam soal ini terus terang Pak Paul, saya terus terang membela Pak Jokowinya gitu. Jadi artinya begini, kenapa presiden harus dilemahkan dengan urusan remeh-temeh seperti ini? Misalkan memang udah prosesnya seperti itu udah proses negara ya, kita nggak bisa bantah ya, memang udah keputusan negara seperti itu. Ngapain harus disuratin dengan cara diksi membela lembaga ini sebagai lembaga satu-satunya lembaga yang bisa memerangi korupsi. Nah itu kan sama dengan melelahkan Pak Presiden sendiri gitu. Ya. Terus terang saya memang terus terang agak keberatan dengan itu gitu. Oke, saya kira itu aja Pak Paul. Mungkin teman-teman lain banyak yang mau melengking dan melenguh gini. Ya. Silakan. Saya kira mungkin memang yang paling penting adalah ini. Yang paling penting adalah seharusnya si Komar Gultom juga harus tes kebangsaan. Jangan-jangan nggak lulus juga dia. Ngeri Ya bisa dia. jadi, Pastor. Jangan-jangan nggak lulus Setuju juga. itu, setuju. Aduh, bahaya ini, nggak ngena ini. Makanya setiap orang kalau menjabat sesuatu, memang syaratnya harus tes Pancasila dulu. Harus tes Pancasila, itu penting. Wawasan kebangsaan. Mau dia ketua PGI, mau ketua KWI, mau dia ketua MUI, mau dia ketua apa namanya kemarin Buddha itu saya lupa lagi. Walubi, mau dia harus tes kebangsaan dulu, harus tes Pancasila dulu. Karena dia adalah mewakili umatnya. Maka dia harus tes kebangsaan dulu yang benar. Nah, saya kok curiga si Komar Gultom juga nggak lulus karena dia antek memang. Dalam tes kebangsaan itu, dalam tes Pancasila itu dengan sendirinya mengutamakan negara Pancasila dibandingkan dengan golongannya dia. Kepentingan-kepentingan lain, nah itu harus diberesin dulu. Kayaknya ada yang nggak beres. Ada yang nggak beres dengan si Pak Komar Gultom ini. Ya kan? Saya melihat ini Pastor, diksinya ini dikesankan yang dibangun opininya itu adalah membela lembaga KPK supaya tidak dilemahkan gitu. Iya. Tetapi kenyataannya diksi yang ada adalah membela sekelompok orang yang tidak lulus dengan tes kebangsaan. Itu kenyataan lapangannya seperti itu gitu. Jadi ini atau memang dia dapat pesanan Pak dari khilafah Pak. Gitu ya Pak ya. Karena kejadiannya dengan Ottoman Turki dengan jatuhnya Bizantin itu juga sama Pak, pendeta-pendeta yang dibeli Pak. Makanya bisa muncul ada Injil Barnabas segala macam itu dari mana? Karena dari pendeta-pendeta yang berkhianat juga kan. Jadi ada Pak pengkhianat-pengkhianat itu, Yudas itu ada. Dan itu yang saya bilang, yang dari kemarin kita cerita, ini orang Yudas ini, mental Yudas ini. Jadi kalau saya nangkap, nampaknya memang sama seperti Salafi ya yang ada di Eropa ini. Mereka masuk ada di mana-mana, bahkan mereka bisa mempengaruhi pemimpin gereja, Pak. Apalagi dengan lihat ya rukunya si Yusuf Mansur sama Gilbert, ya sama Habib Rizik, ya kan. Sudah jelas-jelas Habib Rizik mau tarung sama kita, tapi si Gilbert malah baik-baikin, ya kan, malah jilat-jilat pantatnya mereka. Ya kan, dan orang-orang yang seperti saya malah ditentang. Nah, orang-orang seperti Habib Rizik malah dibangga-banggain, sama si Yusuf Mansur malah dibangga-banggain sama si Gilbert. Nah itu sama seperti itu, Pak. Bahkan ada berita lagi hari ini Gilbert itu malah dikasih kurma atau ngasih kurma ke Anies.
Nah, kayak kemarin kan waktu kasusnya Monas itu kan tiba-tiba Gilbert yang menyambut Monas itu kan, kan Mr. politis banget. Jericho. Yang masalah Ya, Monas Desa itu Jericho. kemarin waktu pasca di Monas 2 tahun yang lalu atau tahun kemarin itu Iya, kan, betul. waktu pasca Ahok dijeblosin ke penjara itu kan, harusnya nggak boleh dia begitu. Nah, tetapi memang dia memanfaatkan situasi itu, ya dengan segala macam strategi politiknya dia. Oke, mungkin ini terakhir Pastor, Pak Tambunan, sedikit lalu balik ke tambahan, Pak Pastor. Jenderal ya. Ini Pak Tambunan terakhir, lalu kita skip ke Pak Jenderal dulu. Pastor, sedikit tambahan, ada Boleh, berita. boleh. Hari ini saya berita dari salah satu pengamat yang saya tahu orangnya dan cukup banyak menulis dan sering tampil di TV. Akhirnya ngasih menengok-nengok ke sana saya kan. KPK itu katanya sekarang pegawai-pegawai yang besok katanya dilantik. Saya juga belum tahu, nanti bisa dicek kebenaran beritanya oleh teman-teman. Besok pelantikan pegawai KPK yang sudah lolos dan memenuhi syarat, MMS istilahnya, memenuhi syarat untuk lulus sebagai pegawai KPK. Tapi ada beberapa katanya yang sengaja minta supaya pelantikannya ditunda. Lah ini bagaimana namanya pelantikan negara yang bikin kok bisa diminta ditunda-tunda demi kepentingan sekelompok orang. Saya juga berpikirnya nalarnya di situ, Pak Pastor gitu. Aneh ya. Aneh. Jadi ada sekelompok orang minta supaya pelantikan ditunda untuk kepentingan orang-orang tertentu. Nah, lucu gitu. Ya kalau menurut saya sih 1 November. 1 November ya, Pak ya. Iya, digabungin semua ada 1.300-an. Jadi makanya untuk mereka kan nunggu sampai tanggal 1 November itu semuanya dilantik, sambil yang 24 itu mereka di bela negara dan tes ulang lagi. Oh gitu. Ya, jangan sampai misalkan gara-gara sekelompok orang ini akhirnya jadi nggak dilantik, sementara negara ini kan harus jalan, Pak Hendro gitu. Iya, betul. Negara 1 November itu udah fix tuh. Oh ya, syukur kalau begitu. Nanti bisa kita cek sama-sama. Terima kasih, Pastor Oke, Paul. ini lanjut Pak Tambunan terakhir, lalu balik kita ke Pak Jenderal dulu. Pak Jenderal namanya sudah siap, tapi ini Pak Tambunan terakhir. Silakan Pak Tambunan. Shalom Bapak Paul. Ya, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Shalom buat rekan-rekan yang menghadiri acara di Zoom meeting ini. Tuhan memberkati kita semua. Baik, terima kasih. Perkenankan saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, ya memang kita perlu menyoroti PGI. PGI ini kan sudah jelas persekutuan gereja-gereja Indonesia. Jadi tidak boleh keluar dari core bisnisnya. Nah, kalau kita paham, sebenarnya mereka-mereka ini seharusnya disebut hamba-hamba Tuhan, kan demikian. Tetapi kalau sudah mengurusi hal-hal yang tidak menjadi core bisnisnya, nah ini bisa terbalik ini. Bukan menjadi hamba Tuhan nantinya. Jadi hamba hantu. Ini berbahaya ini, Pak Paul. Kalau sudah jadi hamba hantu, wah kacau balau. Gereja bisa kacau balau. Bahkan negara pun bisa dikacau balaukan. Nah, saya membaca satu di Twitter itu dari salah satu mantan politisi Demokrat, Ferdinand Hutahian. Dia mengatakan begini, bagus juga dia itu. Bahwa PGI sudah kerasukan setan. Nah, itu dia katakan, wah saya dalam hati, wah mungkin benar juga. Karena sudah mengurus sesuatu yang di luar core bisnisnya gereja. Padahal core bisnis gereja salah satu adalah memperjuangkan mati-matian gereja supaya bisa berdiri tegak tanpa ada gangguan. Apalagi sampai dibakar. Nah, sampai hari ini saya tidak melihat perjuangan dari PGI. Kita tahu GKI Yasmin, Gereja KBP itu sudah 186 kali melakukan kebaktian di depan istana. Tetapi tidak ada respon dari Presiden. Mengapa ini tidak menjadi sorotan dari PGI? Nah, siapa sih sebenarnya PGI ini? Kalau saya tidak suka, PGI ini harusnya dibubarkan saja. Bubarkan saja PGI. Karena tidak bermanfaat bagi gereja. Tidak mempersolid gereja. Jadi sekali lagi, kalau saya pribadi menghendaki PGI bubar total. Itu. Yang kedua, ini bagus Pak Jenderal Tobing sudah masuk. Ya, melalui forum ini saya menyarankan Pak Paul, selain kita melengkingkan Pancasila, kita juga perlu melengkingkan kembali jiwa semangat dan nilai-nilai kejuangan 1945. Ini sudah luntur dari sebagian besar warga negara Indonesia.
Karena apa? Jiwa, semangat, dan nilai kejuangan 45 ini yang melandasi semua sikap dan pergerakan para founding fathers dalam perjuangannya sehingga sukses mendirikan Republik Indonesia bagi kita semua. Nah, karena itu kita sebagai generasi penerima warisan dari founding fathers harus memiliki jiwa, semangat, dan nilai kejuangan 1945 untuk mengisi kemerdekaan Indonesia dengan berbagai hal yang positif bagi kemajuan Republik ini. Bukan untuk kepentingan individu, apalagi kepentingan kelompok. Nah, dengan memiliki jiwa semangat dan nilai kejuangan 45, kita akan selalu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan bangsa. Dan kita akan selalu menentang, saya katakan, saya ulangi, dan kita akan selalu menentang pihak-pihak yang berniat merusak Republik ini, seperti radikalisme, khilafaisme, terorisme, intoleransi, diskriminatif, SARA, korupsi, mafia, dan sebagainya yang dapat merusak Republik ini. Ini harus kita tentang semuanya. Ini harus menjadi tekad dan semangat bagi kita, rombongan para nabi Pancasila. Mari kita bangun Republik ini dengan jiwa semangat dan nilai kejuangan 1945. Nah, satu hal lagi barangkali ke depan, ini saran saya kepada Jenderal Tobing, karena ada sedang heboh ya di medsos tentang rencana Kemhan untuk pengadaan alutsista TNI dengan pembayaran kredit ekspor senilai 1.760 triliun rupiah. Nah, akademisi Ibu Koni sudah menyikapi hal ini. Nah, saya sarankan ke depan kita perlu berbicara masalah ini. Kita jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita kehendaki, yang berakibat utang negara bertambah, beban masyarakat untuk membayarnya juga bertambah. Nah, jadi saran saya itu saja, Pak Uzang. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih. Haleluya. Amin. Luar biasa Pak Tambunan, selalu semangat dengan Pancasilanya. Langsung ke Pak Jenderal dulu ya. Ini Pak Jenderal nampaknya sudah siap nih. Oke, Pak Jenderal. Luar biasa nih.